Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muammar dengan NIM 192914203, jurusan Teknik Komputer kelas C, Universitas Negeri Makassar. Di video ini, saya akan mempresentasikan atau membahas tentang memori virtual. Pengertian atau definisi virtual memory. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika besar dari memori fisik. Menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk programmer bila tersedia memori fisik yang lebih kecil. Programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia, sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan pemrograman. Implementasi virtual memory. Memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan demand pagging atau demand segmentation juga digunakan. Tetapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma peg replacement karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Implementasi virtual memory berikut adalah sebuah proses dari implementasi virtual memory, yang dimana proses disimpan di memori sekunder, yaitu disk. Jika proses akan dieksekusi maka dipindah atau diswap ke memori menggunakan lazy swapper untuk melakukan swapping bila peg tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah peg tidak pernah ditukar ke memori kecuali peg diperlukan. Jika peg diperlukan, dilakukan acuan ke peg tersebut. Tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penghentian. Selanjutnya adalah demand pagging. Demand pagging adalah sistem pagging dengan swapping peg diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan input dan output lebih rendah. Kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat dan lebih banyak user yang menggunakan. Berikut adalah proses dari demand pagging, yang dimana proses disimpan di memori sekunder, yaitu disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah atau diswap ke memori menggunakan lazy swapper untuk melakukan swapping bila peg tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah peg tidak pernah ditukar ke memori kecuali peg diperlukan. Jika peg diperlukan, dilakukan acuan ke peg tersebut. Tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penghentian. Peg yang sedang tidak berada di memori tersebut akan dibawa ke memori dari backing store. Berikut adalah prosedur untuk menangani peg fault. Berikut adalah gambarnya, sebuah ilustrasi yang dimana yang pertama itu sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid, maka proses dihentikan dan peg sedang tidak berada di memori. Kemudian yang kedua, jika acuan invalid dilakukan thread ke sistem operasi. Ketiga, sistem mencari frame kosong. Selanjutnya, sistem melakukan proses swapping ke frame base. Kemudian yang kelima, tabel peg direset, bit valid, invalid direset ke 1 atau valid. Kemudian yang keenam yaitu instruksi di restart. Reformasi demand pagging. Demand pagging memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Diasumsikan MA adalah access time ke memori dan P adalah probabilitas terjadi peg fault, yang dimana 0 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 1. Maka efektif access time didefinisikan berikut, yaitu sama dengan 1 dikurang P dikali MA ditambah P dikali peg fault time. Untuk menghitung efektif access time, harus diketahui berapa waktu yang diperlukan untuk mengalami peg fault. Peg fault menyebabkan terjadinya yaitu pertama, thread ke sistem operasi. Yang kedua, menyimpan register dan status proses. Yang ketiga, menentukan interrupt adalah peg fault. Yang keempat, memeriksa peg acuan legal atau tidak dan menemukan lokasi peg pada disk. Kelima, membaca disk ke frame base. Jika
drive ke sistem operasi. Selanjutnya, menyimpan register status proses. Dan C, menentukan interrupt adalah page fault. Proses yang keenam sementara menunggu alokasi CPU user lain. Kemudian ketujuh, interrupt dari disk melengkapi input dan output. Kedelapan, menyimpan register status proses user lain. 9, menentukan interrupt dari disk. Kemudian yang ke-10, memperbaiki tabel page dan tabel lain untuk menunjukkan page yang dimaksud sudah di memori. Kemudian yang ke-11, menunggu CPU dialokasikan untuk proses ini kembali. Yang ke-12, menyimpan kembali register, status proses dan tabel page baru, kemudian melanjutkan kembali instruksi yang diinterupsi. Untuk menghitung effective access time dari sistem demand paging, perhatikan contoh berikut. Diasumsikan memori akses 10ns, rata-rata waktu latensi untuk hard disk adalah 8 menit per sekon, waktu pencarian 15 menit per sekon, dan rata-rata transfer sebesar 1 menit per sekon. Total waktu paging sama dengan 25 menit per sekon. Untuk effective access time-nya bisa dilihat sebagai berikut. Page replacement. Page replacement diperlukan pada suatu pada di mana proses dieksekusi. Perlu frame bebas tapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan untuk membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah tabel page atau dari tabel lain yang menunjukkan page tidak lagi di memori. Berikut adalah langkah-langkah untuk page fault yang memerlukan page replacement seperti gambar yang tertera. Prosesnya yang pertama itu carilah lokasi page yang diharapkan pada disk. Kemudian kedua, cari frame kosong dengan cara jika bila ada frame kosong digunakan. Bila tidak ada, gunakan algoritma page replacement untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Kemudian simpan page korban ke disk. Ubah tabel page. Kemudian yang ketiga, baca page yang diinginkan ke frame kosong yang baru. Kemudian ubah tabel page. Yang keempat, mulai kembali ke proses user. Untuk menentukan jumlah page fault untuk string acuan dan algoritma page replacement tertentu, harus diketahui jumlah page frame tersedia, juga harus diketahui. Semakin tinggi jumlah frame lebih tinggi, semakin rendah jumlah page fault, yang dimana kita dapat membacanya lewat grafik pada ilustrasi di gambar. Algoritma FIFO. Algoritma FIFO merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah page bila page tersebut dibawa ke memori. Bila ada suatu page yang akan ditempatkan, maka posisi page yang paling lama yang akan digantikan. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah page dibawa ke memori. Prosesnya dapat kita ilustrasikan pada gambar yang tertera. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Bladis anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata page fault terendah. Algoritma optimal akan mengganti page yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata page fault terendah untuk jumlah frame tetap tetapi sulit implementasinya. Pada gambar ilustrasinya sebagai berikut, kita dapat melihat ilustrasi tersebut. Kemudian algoritma latest recently used atau LRU. Algoritma LRU merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti page yang sudah tidak digunakan untuk periode terlama. Untuk ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar
yang tertera. Algoritma latest recently used. Terdapat dua bagian di dalamnya, yaitu counter. Setiap entry tabel page diasosiasikan dengan sebuah time of use dan sebuah clock logika atau counter ditambahkan ke CPU. Clock ini dinaikkan untuk setiap acuan ke memori. Jika sebuah acuan ke page dibuat, isi clock register di copy ke time of use pada tabel page untuk tersebut. Kemudian ada stack. Stack dari nomor page diatur. Jika sebuah page digunakan acuan, maka page dihapus dari stack dan diletakkan pada top of stack. Dengan cara ini, stack selalu digunakan page dan bagian bawah untuk page LRU. Alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Meskipun terdapat beberapa variasi pengalokasian frame bebas ke beberapa proses, tetapi strategi dasar jelas, yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Alokasi lokal dan global. Global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari single frame meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. Alokasi lokal atau local replacement. Jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikannya. Yang selanjutnya itu tracing. Kaitan aktivitas paging yang tinggi disebut tracing. Sebuah proses mengalami tracing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk paging daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan menggunakan argumen lokal atau priority replacement. Ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.